Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali bersama Cara TV. Kita melanjutkan video pada part yang ketiga. Kita masih membahas video mengenai engine ataupun mesin mobil. Kita akan membahas pada part yang ketiga ini, yaitu macam-macam mekanisme katup. Sebelumnya sudah saya upload pada video part yang ke-1 dan yang kedua mengenai mesin mobil ataupun engine, yaitu mengenai konstruksi dan fungsi komponen, dan yang kedua mengenai komponen dari mekanisme katup. Pada part yang ketiga ini kita akan membahas macam-macam mekanisme katup. Jadi mesin ini di dalamnya menggunakan mekanisme katup. Jenisnya itu lebih dari satu macam. Maka kita akan membahas macam-macamnya mekanisme katup apa saja. Jangan kemana-mana, tetap di Cara TV channel. Macam-macam mekanisme katup. Macam-macam mekanisme katup secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah model SV. Kemudian yang kedua adalah OHV, dan yang ketiga adalah OHC. Nanti yang akan kita bahas itu hanya ada 3 macam mekanisme katup, yaitu mekanisme katup jenis SV, yang kedua mekanisme katup jenis OHV, dan mekanisme jenis OHC. Kenapa hanya 3 ini? Karena yang sering kali digunakan pada kendaraan mobil itu hanya 3 ini. Yang lain mungkin modelnya ada, tetapi sangat jarang digunakan pada dunia otomotif ataupun pada kendaraan seperti mobil. Walaupun yang terbaru ini sudah menggunakan 2 macam. Kalau tidak OHV, ya OHC. SV saja sekarang sudah jarang digunakan atau sudah mulai ditinggalkan. Tetapi berhubung karena kita akan membahas materi dasar, sehingga saya perkenalkan untuk membahas SV juga. Yang pertama adalah SV ataupun jenis mekanisme katup SV. SV singkatan dari atau kependekan dari side valve. Dari kata side artinya adalah di samping, sedangkan valve adalah katup. Dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa jenis SV ataupun side valve berarti sebuah mesin mobil ataupun sebuah mesin yang mempunyai mekanisme katup berposisi atau mempunyai katup yang tempatnya berada di samping. Di samping apa? Di samping piston. Jadi ada kepala silinder, katupnya itu tidak pada center atau tidak di tengah-tengah, melainkan di samping, tepatnya di samping piston, sehingga mesin ini dinamakan dengan mesin SV ataupun side valve. Mesin jenis side valve ini pertama kali digunakan oleh Ford Jerman. Jadi digunakan atau diaplikasikan pada kendaraan-kendaraan mobil, yaitu oleh Ford Jerman antara tahun 1930 sampai dengan 1970-an. Jadi ngetren ataupun populer menggunakan mesin jenis SV ini pada tahun 1930 sampai dengan 1970-an. Untuk komponen-komponen pada mesin side valve ini, yang pertama adalah valve. Valve itu katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk maupun saluran keluar. Yang kedua adalah valve guide ataupun jalurnya katup. Jadi tempat untuk bergeraknya katup atau dinamakan dengan valve guide. Kemudian ada valve spring ataupun pegas katup berfungsi untuk menekan katup sehingga katup akan terus tertutup. Ketika ditekan baru akan membuka, dan ketika dilepaskan akan tertutup kembali, yang dinamakan dengan sistem normally close atau dalam kondisi normal adalah katupnya tertutup. Kemudian ada tapet
ataupun lifter. Jadi sebagai penerus antara poros cam dengan katup, yaitu menggunakan tapet ataupun lifter. Kemudian ada cam ataupun lobe. Cam ataupun lobe itu artinya adalah tonjolannya. Jadi shaft itu adalah poros. Poros itu suatu batangan yang panjang. Kemudian cam atau lobe itu adalah tonjolannya. Jadi poros cam adalah sebuah poros yang mempunyai tonjolan atau yang mempunyai lobe. Dan yang terakhir adalah camshaft. Jadi camshaft itu suatu komponen, sedangkan cam ataupun lobe itu bagian dari komponen yang namanya camshaft. Camshaft mempunyai komponen lagi yang namanya cam ataupun lobe, atau bahasa Indonesianya adalah tonjolan. Jenis mekanisme yang kedua adalah OHV. OHV kependekan dari overhead valve. Dari kata over itu artinya di atas, sedangkan head itu artinya kepala. Kepala yang dimaksud di sini adalah kepala silinder, yaitu kepala silinder mesin. Kemudian valve itu artinya adalah katup. Maksudnya apa? Dari segi namanya saja sudah kita ketahui bahwa overhead valve artinya sebuah mesin yang memiliki mekanisme katup dengan posisi katup berada di atas kepala silinder, sehingga dinamakan dengan OHV ataupun overhead valve. OHV awalnya dikembangkan oleh David Dunbar Buick dari perusahaan Scottish American dengan menggunakan batang pushrod yang terpasang paralel terhadap piston. Terdapat beberapa komponen khusus pada mekanisme katup jenis OHV ini yang tidak terdapat pada mekanisme katup yang lainnya, yaitu yang disebut dengan pushrod. Makanya untuk jenis OHV ini juga sering disebut sebagai pushrod engine, karena sebuah mesin yang memiliki komponen yang namanya pushrod. Untuk ciri-ciri OHV, karena tadi namanya adalah overhead valve, yang pertama yang jelas adalah katupnya berada di kepala silinder. Jadi katupnya berada di atas kepala silinder. Yang kedua adalah posisi camshaft berada pada blok silinder. Jadi kalau katupnya berada di atas kepala silinder, sedangkan posisi camshaft itu poros cam ataupun poros knock berposisi pada blok silinder. Jadi tempatnya di blok silinder, lebih tepatnya lagi pada samping blok silinder. Dan yang ketiga memiliki komponen khusus, yaitu komponen yang bernama dengan pushrod. Pushrod itu apa? Pushrod ini sebuah batangan penerus, gambarnya seperti ini, yaitu sebuah batangan penerus yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari poros cam menuju ke roken arm yang kemudian akan diteruskan ke batang katup. Untuk lebih jelasnya, komponen-komponen sudah saya bahas pada video yang kedua ataupun video pada part yang kedua mengenai komponen dari mekanisme katup. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, ciri-ciri dari OHV salah satunya adalah jenis penggeraknya biasanya menggunakan timing gear ataupun timing chain, yaitu sebuah penggerak menggunakan dua gear yang saling bersentuhan ataupun dua gear yang dihubungkan dengan rantai ataupun chain. Tapi paling sering adalah menggunakan jenis timing gear untuk yang OHV. Setiap jenis mesin tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan ataupun keuntungan dari OHV yaitu yang pertama, penggerak poros knock. Jadi penggerak poros knock menggunakan timing gear ataupun timing chain. Karena terbuat dari logam, maka bentuk seperti ini akan penggantiannya lebih awet. Jadi tidak lebih cepat ganti dibandingkan dengan timing bell ataupun menggunakan sabuk karet. Karena menggunakan logam, antara gear langsung ketemu dengan gear yang lain ataupun dua gear yang dihubungkan oleh rantai ataupun chain, sehingga tingkat keawetannya lebih awet dibanding dengan timing bell. Jadi OHV ini biasanya lebih awet dibanding menggunakan yang timing bell karena menggunakan timing gear. Kemudian yang kedua adalah bentuk ruang bakar lebih baik dikarenakan biasanya lebih luas dibanding dengan jenis yang lain.
Jadi untuk mesin jenis OHV biasanya untuk ruang bakarnya lebih luas, sehingga pembakarannya juga jauh lebih baik dibandingkan dengan model yang SV tadi ataupun side valve. Side valve itu posisinya di samping, sedangkan OHV ini posisinya adalah di tengah-tengah, sehingga akan lebih baik dalam hal pembakaran. Yang ketiga adalah penyetelan celah katup lebih mudah, jadi lebih mudah disetel dibandingkan dengan jenis lain. Jenis lain itu tadi ada SV ataupun side valve ataupun dengan yang OHC. Sedangkan untuk kelemahan ataupun kerugian dari OHV yang pertama adalah suaranya lebih berisik. Suaranya lebih berisik karena menggunakan timing gear ataupun menggunakan timing chain. Yang namanya logam ketemu logam ataupun benda keras ketemu dengan benda keras, maka ketika bersentuhan itu akan berbunyi lebih keras dibandingkan dengan benda keras bertemu dengan benda lunak. Jadi lebih berisik dibanding dengan jenis timing bell. Yang kedua, kelembaman massa besar. Jadi karena banyaknya komponen, maka kelembaman massa itu menjadi besar. Dan yang ketiga adalah tidak ideal untuk putaran tinggi. Jadi untuk mesin-mesin yang menggunakan OHV cenderung digunakan untuk mesin yang berkecepatan rendah dan berkecepatan sedang ataupun menengah. Jadi tidak diperuntukkan untuk mesin-mesin mobil pada mobil yang membutuhkan kecepatan tinggi. Contohnya adalah mobil sport ataupun mobil balap. Jadi tidak cocok menggunakan jenis OHV. Kemudian untuk mesin-mesin yang menggunakan OHV ataupun mobil yang menggunakan mesin OHV itu contohnya mobil apa saja sih? Jadi mobil yang menggunakan mesin OHV ini contohnya adalah Toyota Kijang baik seri 3K, 4K, 5K, dan 7K. Toyota Kijang ini yaitu seri 3 sampai dengan 7K masih menggunakan tipe OHV ataupun overhead valve. Berikutnya ada Suzuki Carry atau biasanya adalah pick up, itu biasa menggunakan OHV. Ada Toyota Hilux generasi awal. Jadi untuk Toyota Hilux generasi awal itu masih menggunakan OHV, sedangkan pada generasi berikutnya sudah menggunakan OHC. Ada Isuzu Panther generasi 1 sampai dengan generasi 3. Jadi Isuzu Panther keluaran pertama sampai dengan keluaran ketiga itu masih menggunakan OHV. Seterusnya sudah menggunakan OHC. Kemudian ada Toyota Corona 1981 dan ada Mazda Bongo dan satu lagi ada BMW 60. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi mungkin ini contoh-contoh yang saya ketahui, mungkin bisa searching sendiri lagi. Jadi mobil-mobil yang menggunakan mesin OHV. Jenis mekanisme katup yang ketiga adalah OHC. OHC kependekan dari overhead camshaft. Jadi kalau tadi OHV, V-nya adalah valve, kalau ini C-nya adalah camshaft. Kalau OHV, posisi katupnya berada di atas kepala silinder. Kalau OHC, tidak hanya valve-nya ataupun tidak hanya katupnya. Jadi posisi katup pada OHC juga berada di atas kepala silinder, tetapi tidak hanya katupnya saja, melainkan juga camshaft-nya. Camshaft itu poros cam ataupun poros knock. Jadi OHC ini merupakan pengembangan dari OHV. Yang awalnya posisi katupnya ada di atas kepala silinder, sedangkan camshaft-nya atau poros engkolnya berada di blok silinder, tepatnya berada di posisi samping blok silinder, bagian bawah mesin yaitu sebelah samping. Kalau yang OHC ini camshaft-nya sudah diangkat ke atas. Jadi ada dua komponen utama, yaitu katup beserta camshaft-nya sama-sama di atas kepala silinder. OHC ini dibagi menjadi dua macam. Jadi yang sekarang ada OHC ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah SOHC. Kemudian yang kedua adalah DOHC. Apa itu SOHC dan apa itu DOHC? Yang jelas OHC sendiri singkatan atau kependekan dari overhead camshaft. Kalau SOHC, jadi SOHC adalah
kependekan dari single overhead camshaft. Depannya S-nya ini adalah kependekan dari single. Single itu artinya satu ataupun tunggal. Jadi SOHC merupakan kependekan dari single overhead camshaft. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah mesin OHC, yaitu mesin yang memiliki katup dan camshaft di atas kepala silinder, camshaft-nya single ataupun camshaft-nya hanya satu. Seperti pada gambar, yaitu sebuah mesin memiliki katup di atas kepala silinder, kemudian katup ini akan digerakkan oleh poros cam atau poros nok secara langsung, sedangkan poros noknya ataupun poros camnya hanya ada satu, sehingga disebut dengan SOHC ataupun single overhead camshaft. Jadi ciri-cirinya sudah tahu ya. Ciri-cirinya adalah camshaft-nya berada di kepala silinder ataupun di atas kepala silinder. Kalau OHV tadi di samping atau pada bagian blok silinder. Kalau OHC di atas. Kalau single hanya ada satu camshaft. Kelebihan ataupun keuntungan dari SOHC yang pertama adalah memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan OHV. Secara performa, secara tenaga ataupun kecepatan itu lebih baik dibanding dengan OHV. Jadi perpindahan tenaganya itu lebih baik karena perpindahan tenaganya itu lebih singkat. Dari poros cam langsung menuju ke katup. Kalau OHV dari poros cam diteruskan ke pushrod, ke roken arm, kemudian ke katup. Kalau yang SOHC ini dari poros cam langsung menuju ke katup. Walaupun beberapa juga ada yang menggunakan roken arm. Jadi penekan katupnya ada juga yang menggunakan dari poros cam langsung ketemu dengan talef. Jadi ada juga yang poros cam langsung bertemu dengan tapet ataupun valve lifter. Selain memiliki performa yang lebih baik, untuk SOHC ini juga memiliki kelebihan. Pada kecepatan tinggi, katup dapat membuka dan menutup lebih cepat. Jadi katup ini bisa membuka dan menutup lebih cepat pada kecepatan tinggi. Tidak ada yang namanya delay terlalu lama. Kadang kalau yang OHV ini kadang terjadi delay. Bisa karena bengkoknya pushrod ataupun bisa karena renggangan antara sambungan. Sehingga bisa delay. Karena mayoritas mesin SOHC ini menggunakan tipe timing belt ataupun tipe penggerak katup yang menggunakan sabuk karet. Sehingga akan diteruskan secara langsung ke cam dan camshaft-nya akan diteruskan ke katup secara langsung, sehingga kecepatan tinggi ketika pembukaan ataupun penutupan katup akan lebih cepat ataupun lebih responsif. Untuk kelemahannya ataupun kerugian dari SOHC, yang pertama adalah hampir semua komponen mekanisme katup terletak di kepala silinder. Jadi untuk tipe OHC ini mayoritas komponen pada mekanisme katup itu diletakkan di atas kepala silinder, sehingga kepala silinder itu akan tampak penuh dan butuh space yang lebih besar. Jadi biasanya untuk tipe-tipe OHC, kepala silindernya membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan dengan tipe yang OHV. Selain itu juga perlu penggantian timing belt secara rutin. Ya, karena tadi menggunakan timing belt untuk tipe OHC mayoritas menggunakan timing belt, sehingga penggantiannya akan menjadi rutin karena terbuat dari karet. Biasanya lebih cepat aus ataupun bisa jadi retak atau mungkin mulur, sehingga penggantiannya itu akan lebih cepat dibandingkan menggunakan gear ataupun menggunakan rantai ataupun chain. Dan memiliki resiko timing beltnya itu putus, sehingga mesin bisa macet ataupun bisa berhenti. Contoh mobil yang menggunakan SOHC atau contoh kendaraan mobil yang menggunakan mesin tipe SOHC. Contohnya adalah Daihatsu Zebra Espace, Mitsubishi Lancer 1500 cc, Timor S515 1498 cc, ada BMW M40, ada Mitsubishi Kuda, ada Honda CR-V, ada Honda City, ada Honda Jazz, ada Honda Brio. Sebenarnya untuk mobil-mobil sekarang mayoritas sudah menggunakan OHC. Nanti pembeda antara SOHC dengan DOHC biasanya pada kap mesin. Jadi contoh mesin yang menggunakan SOHC adalah Honda Jazz.
Selain itu Honda Jazz juga mengeluarkan yang tipe DOHC. Jadi tidak hanya satu. Kadang satu merek mengeluarkan yang SOHC ataupun DOHC. Jenis yang kedua pada mesin OHC yaitu DOHC. DOHC yaitu kependekan dari Double Overhead Camshaft. Kalau tadi SOHC S-nya adalah single ataupun satu, kalau D ini ataupun double ini artinya camshaft-nya lebih dari satu camshaft. S itu single berarti satu camshaft. D ini double lebih dari satu camshaft, biasanya adalah dua camshaft. Jadi pembeda antara SOHC dengan DOHC, kalau SOHC tadi single adalah satu camshaft, kalau DOHC double camshaft atau camshaftnya lebih dari satu. Pembeda yang kedua adalah jumlah katup. Kalau SOHC dalam satu silinder biasanya atau umumnya adalah satu katup masuk dan satu katup keluar. Jadi dalam satu silinder terdapat satu pasang katup, yaitu katup masuk dan katup keluar. Itu pada mesin SOHC. Sedangkan pada mesin DOHC, selain camshaft-nya yang double, yaitu camshaft atau poros knock ataupun poros cam, katupnya juga double. Kalau katupnya double berarti yang biasanya adalah satu pasang katup ataupun berisi dua, yaitu katup masuk dengan katup keluar. Kalau double berarti ada dua pasang katup, atau katupnya yang awalnya ada dua maka menjadi 4, yaitu dua katup masuk dan dua katup keluar. Jadi ciri-cirinya sudah tahu ya, pembeda antara SOHC dengan DOHC. Yang jelas DOHC ini merupakan pengembangan dari SOHC. Jadi berusaha untuk memperbaiki sistem pada SOHC. Kelebihan ataupun keuntungan DOHC yang pertama adalah ini merupakan mesin yang paling baik, cocok digunakan untuk mesin berkapasitas besar. Jadi mesin-mesin yang mengharapkan tenaga besar sangat cocok menggunakan tipe DOHC. Selain cocok untuk mesin yang berkapasitas besar karena tenaganya juga besar, juga mampu memasok campuran udara dan bahan bakar dalam jumlah yang banyak. Jadi bisa mensuplai campuran udara dengan bahan bakar dalam jumlah yang banyak, dikarenakan katupnya jumlahnya biasanya banyak. Contohnya pada mesin Toyota Corolla, itu ada 16 katup ataupun 16 valve. Jadi di kap biasanya ada tulisan DOHC 16 valve. Keuntungan ataupun kelebihan DOHC ini juga mendukung mobil dengan tuntutan tenaga besar ataupun dengan kecepatan tinggi. Biasanya digunakan untuk mobil-mobil balap ataupun mobil-mobil sedan yang membutuhkan tenaga dan kecepatan yang tinggi. Tetapi DOHC ini juga memiliki kelemahan dan kerugian. Salah satu kelemahan ataupun kerugian menggunakan mesin DOHC ini, yang pertama adalah konstruksinya mahal. Karena konstruksinya mahal, biasanya harga mobilnya juga lebih mahal dibandingkan dengan mobil yang menggunakan mesin SOHC ataupun OHV. Jadi biasanya mobil yang menggunakan mesin DOHC ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang SOHC ataupun OHV. Selain itu, kelemahan dan kerugian dari mesin DOHC yaitu penyetelan celah katup jauh lebih sulit. Yang pertama, karena tipenya adalah OHC, biasanya celahnya di bawah dari camshaft. Yang kedua adalah tipe DOHC ini jumlahnya 2 kali lipat dibanding dengan SOHC. Yang katupnya biasanya 8 maka menjadi 16. Otomatis penyetelannya juga jauh lebih banyak dan lebih sulit dibanding dengan yang SOHC ataupun yang OHV yang jauh lebih mudah. Untuk mobil-mobil yang menggunakan DOHC, itu mobil-mobil yang sekarang seperti contoh Hyundai Elantra GLS DOHC 16 valve 2.0, kemudian ada Honda Civic, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Chevrolet K5 Blazer Timor Sport Edition 1600cc, ada Suzuki R3, Daihatsu Luxio, Mitsubishi Lancer 1600cc, dan banyak lagi. Pokoknya untuk membedakan antara SOHC ataupun DOHC, biasanya pada kap mesin atau pada tutup kepala silinder ada tulisan DOHC sangat besar. Jadi cukup buka kap mesinnya, cukup dibuka bagian depan tutup ataupun kap mesin dibuka, maka ada tulisan DOHC. Contohnya pada gambar ini.
Demikian penjelasan mengenai macam-macam mekanisme katup. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi informasi terbaru dari Cara TV. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.